Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah company tersebut adalah customer dan apakah company tersebut juga adalah vendor kayak gitu ya. Nah, kali ini kita akan langsung praktik saja gitu ya. Yang dimasuk dulu di database yang telah kita buat yaitu namanya adalah training. Kemudian di sini seperti biasa ada email dan password gitu ya. Kita isi emailnya adalah admin gitu ya. Kemudian passwordnya A gitu ya. Kalau sudah boleh kita klik login aja gini ya. Di sini login. Kemudian nanti secara otomatis akan masuk ke Odoo. Nah, kemudian kita lihat di sales gitu ya. Di bagian sales di sini kita buka karena menu customer itu ada di sales, kemudian masuk ke order. Setelah itu masuk ke customer gitu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini customernya ada dua, yaitu adalah Azure Interior, kemudian ada Deco Adik gitu ya. Nah, kemudian kita cek juga di vendornya. Klik kanan, kemudian kita duplicate Odoo-nya. Oke, kalau vendor kita masuk ke modul purchase gitu ya. Klik saja purchase, kemudian order, kemudian vendor gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada informasi bahwasannya vendornya adalah Azure Interior. Kemudian si Azure Interior ini juga adalah sebagai customer. Kenapa begitu tuh? Nah, gitu ya. Nah, di sini Deco Adik sebagai customer, tapi Deco Adik itu tidak sebagai vendor kayak gitu. Nah, di situ ada perbedaannya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini ya. Kita coba masuk dulu masuk dulu ke dalam Azure Interior, diklik saja. Oke. Nah, kemudian kita jangan lupa aktifkan debug mode atau developer mode di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tampilan form yang ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa notebook seperti contacts and address gitu ya, sales and purchase, invoicing, internal notes seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan lihat di bagian tab atau notebook sales and purchase gitu ya, pada bagian grup sales dan pada bagian grup purchase seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita masuk saja ke klik icon serangga ini. Karena di sini adalah view form ya, maka kita editnya adalah edit view form. Diklik saja, diklik edit view form. Maka nanti secara otomatis kita akan muncul tampilan XML seperti ini gitu ya. Kita scroll, kita cari yang pada tab sales and purchase seperti itu. Nah, biasanya jika di dalam XML itu dan itu adalah dan AMT titik koma seperti itu. Kita coba zoom. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan terlihat gitu ya. Nah, di sini ada stringnya adalah sales, kemudian dan ini dan AMT titik koma itu maksudnya adalah dan. Kemudian setelah itu di sini ada purchase, maksudnya adalah sales dan purchase kayak gitu ya pada tab atau notebook sales dan purchase. Oke. Kemudian setelah itu turun ke bawah di sini ada grup ya, ada grup sales dan ada juga grup purchase seperti itu dan sebagainya. Nah, kita akan tambahkan di dalam grup sales ini ya, di dalam grup sales ini kita akan tambahkan satu field ya. Namanya adalah customer rank kayak gitu ya. Kita coba ini saja. Enter seperti ini karena nanti akan kita tambahkan satu field di sini gitu ya. Oke, namanya adalah customer rank, field customer rank. Kita coba. Nah, kita coba di sini taruh. Nah, field name sama dengan customer rank gitu ya, underscore customer underscore rank kayak gitu. Kemudian pada bagian grup purchase kita tambahkan juga fieldnya itu supplier underscore rank ya. Kita coba di bawahnya di sini ya. Di dalam grup purchase seperti itu. Oke. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita sejajarkan dengan field yang di atas. Oke, seperti ini. Jika sudah, kalau sudah kita klik button save saja, diklik saja seperti ini. Kemudian kita closekan saja. Setelah itu kita refresh Odoo-nya, jangan lupa ya, refresh atau tekan F5 seperti itu.
Kemudian nanti secara otomatis akan muncul field baru pada tab sales and purchase, yaitu customer rank sama dengan 1 gitu ya. Kemudian supplier rank sama dengan 1 kayak gitu. Oleh sebab itu, si Azure Internal ini dia juga bisa ada sebagai customer dan juga bisa sebagai vendor ini, karena di dalamnya ada field customer rank sama dengan 1, supplier rank juga sama dengan 1. Maksudnya purchase atau vendor kayak gitu ya. Ini sales tuh maksudnya customer. Kemudian kita cek lagi untuk yang customer berikutnya, yaitu Deco Adik. Kita lihat yang Deco Adik gitu ya, coba di edit gitu, kemudian sales and purchase. Nah, ternyata di sini Deco Adik ini customer-nya adalah tidak sama dengan 0 kayak gitu ya. Kemudian untuk supplier rank-nya adalah sama dengan 0. Oleh sebab itu, Deco Adik itu hanya sebagai customer, akan tetapi bukan sebagai vendor. Nah, kalau kita coba supplier-nya kita rubah tidak sama dengan 0, misalkan 1 seperti ini, kemudian kita save-kan dulu. Kita coba lihat perubahannya di vendor ini, kita refresh ya. Apakah si Deco Adik juga sebagai customer? Kita lihat. Nah, Deco Adik ini ternyata sebagai vendor, maaf bukan customer, vendor gitu ya. Jadi Deco Adik itu sebagai vendor juga dan juga sebagai customer juga seperti itu, karena untuk field supplier-nya itu tidak sama dengan 0 seperti itu kurang lebihnya ya. Cukup simpel dan cukup mudah untuk mengetahui apakah company tersebut adalah customer atau vendor gitu. Jadi ada di customer dan ada juga di vendor. Itu sebenarnya karena apa? Karena seperti itu ya. Kita lihat kita untuk yang field customer-nya adalah sama dengan 1, kemudian untuk yang supplier-nya juga sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0, kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah kita cukup sekian dulu, kita lanjut ke video berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.